jadiin admin saya sama Mas Harpin. Wah, udah masuk nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya teman-teman? Saya mute dulu ya, supaya nggak berisik. Oke, saya masukin yang lain dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Dibuka dong videonya biar pada tahu siapa aja nih yang sudah hadir. Masya Allah. Pak Sekjen, apa kabar Pak Sekjen? Masya Allah. Alhamdulillah Wah, sehat. ini Mas Firman hadir ya. Mas Siap, Aji, Kang. Mas Gopur, Pak Mulyadi nih rutin. Siap-siap sambil ini dulu ya, sambil admit yang lain. Hari ini materinya seru nih yang akan kita sampaikan. Udah lama ya. Malam minggu kemarin harusnya jadi 3 minggu nih, harusnya 2 minggu sekali. Kemarin belum sempat ya minggu kemarin. Insya Allah nanti kita akan terus rutinkan. Kita akan sering undang banyak nih sebenarnya yang bisa jadi apa ya, bintang tamu di acara ngopi ini. Ngopi ini mah acara malam minggu DPS. Jadi ada ngopi, ada ngabari, ada ngalor. Salah lupa, ini malam minggu DPS. Ini banyak teman-teman DPS nanti yang insya Allah apa nama yang akan kita sampaikan ya, insya Allah ya, banyak yang pengen sebenarnya ditampilkan satu persatu, cuman waktunya ini loh yang nggak, masya Allah, cukup. Ya udah, walaupun udah seminggu 3 kali 4 kali, ternyata sharing-sharing ini juga masih butuh. Nah, hari ini memang malam minggu DPS akan bahas sebuah materi yang menarik, dan ini kalau menurut saya sih sangat penting ya. Jalan nggak jalannya bisnis ini salah satunya pengaruhnya dari materi malam ini. Jadi nanti teman-teman kalau sudah levelnya semakin tinggi, levelnya sudah nggak ngurusin apa ya, teknikal lagi ya, nggak ngurusin berjuang sendirian, yang paling banyak diurusin adalah hal ini, yaitu manajemen. Nah, kita akan bongkar total deh bagaimana manajemen itu begitu pentingnya gitu ya. Masih gemukan Kang, padahal udah turun 11 kilo. Ya, kemarin turun 11 kilo. Seminggu sembuh, naik lagi 4 kilo. Dari 101 ke 89. Sekarang udah 93. Udah 94. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Berkat doa teman-teman nih. Gemukan lagi. Barakallah. Oke, teman-teman, apa kabarnya? Sehat sambil nunggu teman-teman yang lain? Oke, sebelum kita mulai ya, sebelum kita buka, saya pengen tahu dulu ini pesertanya dari mana saja, profesinya apa, kalau di DPS berapa nih? Kalau bukan non DPS kayak gimana? Pengen tahu ya. Nah, ini teman-teman, kalau memang ini bermanfaat acaranya, malam minggu DPS ini bermanfaat, boleh dong di-share ke teman-teman. Apa namanya, nggak harus ini juga sih, yang penting ini gratisan ya, ilmu-ilmu gratisan yang mahal. Ini coach mahal nih. Yang hadir Mas Arvin Yusuf loh, ini salah satu coach favorit saya nih, yang memang insya Allah tampil ya, mudah-mudahan, walaupun nggak, belum sampai panjang ya Mas, kalau ngomongin manajemen memang panjang banget, apalagi manajemen for leadership, manajemen properti for leadership, for leader ini memang penting banget, apalagi di sini saya banyak hadir business owner ya, ada Mas Firdaus, Mas Viro, Mas Aji, Mas Arman, Pak Mulyadi, Pak Ahmad, Pak Rustan, Mas Firmansyah, Mas Gopur, Mas Hanafi. Wah, ini semua banyaknya business owner. Jadi ini penting banget menguasai ilmu ini. Jadi ilmu ini jarang dibahas, jarang dibahas, tapi pentingnya penting banget, pakai banget ya. Dan kalau level bisnisnya sudah semakin kompleks, business owner ngurusinnya kayak ginian, leader tuh ngurusinnya kayak ginian ya, tentang manajemen ya gitu. Jadi kali ini kita akan bahas bagaimana malam mingguan bisnis manajemen for leader ya. Ini slide-nya bahasa Inggris semua nih
ya bagaimana membangun meng-create master plan-nya, membangun improve organisasinya, meng-set up-kan standarnya, dan lain-lain lah. Insya Allah nanti kita akan bahas panjang ya di malam ini. Oke, saya kenalan dulu dari mana yang sudah hadir. Ada Mas Yudi dari Jakarta Utara, Mas Firman, oh Mas Firman, Mas Holil dari Khartoum, Sudan. Bener nih Mas, Mas Holil dari Sudan, bukan dari Indonesia ini. Masya Allah. Mas Arman Makassar, Pelipro 1, Masya Allah. Di sini suaranya putus-putus, Pak Mulya di Karawang. Dari mana lagi nih yang hadir? Beneran nih hadir dari luar negeri. Kemarin ya ada dari Arab Saudi, dari Sudan, dari Suhu. Ini gimana caranya ya? Padahal acaranya ngedadak, tapi yang hadir ini acara saya baru tahu beberapa jam tadi. Mas Arvin ditunjuk, semuanya ditunjuk. Saya pulang ngisi langsung tak japri apa namanya teman-teman apa di grup malam minggu, grup ngopi. Ya alhamdulillah yang hadir banyak ya. Oke teman-teman, karena sudah lumayan ya, baru hadir 48, mudah-mudahan nanti bertambah ya. Jadi ini penting banget ilmunya. Oke, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat, banyak sehat, banyak rezeki. Wah, itu nikmat sehat ini mahal banget. Nikmat apa namanya? Nikmat iman ini mahal banget ya, nikmat sehat terutama ya. Saya ngerasakan banget nggak enak ya, sakit. Dan tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya alhamdulillah teman-teman, kita hadir lagi di acara malam ini, di malam minggu bersama DPS. Walaupun acaranya hari ini bentrok nih, banyak banget acara properti yang memang diadakan oleh teman-teman saya juga ya di berbagai apa namanya, di berbagai komunitas bisnis ya, ada di macam-macam lah gitu ya, yang memang sekarang juga hadir. Insya Allah ini teman-teman yang komitmen ingin tumbuh, komitmen yang ingin berkembang, ingin maju, ingin bisnisnya berkembang. Nah ini salah satunya banyak teman-teman DPS dan non-DPS yang ikut malam minggu bersama DPS. Nah ini salah satu materi yang menarik malam ini adalah bagaimana manajemen bisnis untuk kita sebagai business owner, para leader di dalam bisnisnya. Ini penting banget karena mau nggak mau teman-teman, nanti kalau kita sebagai leader itu ada beberapa kemampuan dasar yang memang harus dimiliki. Salah satu kemampuan dasarnya adalah bagaimana memanajemen. Nah, ini banyak banget nanti manajemen yang mungkin dibahas oleh narasumber malam ini. Beliau salah satu sahabat saya, coach favorit saya juga yang luar biasa. Ya insya Allah saya kenalkan dikit ya. Nah beliau itu Mas Arvin Yusuf. Mas Arvin Yusuf ini ketua baru dari DPW Jawa Tengah. Ya selamat Mas Arvin jabatannya dan sekarang mungkin sedang sibuk. Beliau merupakan CEO dari Nusraland ya CEO-nya ya. Ini ada beberapa proyek, salah satunya kemarin lagi mempersiapkan proyek kawasan dengan tim-tim yang lain. Dan beliau juga merupakan salah satu coach di business improvement ya, dalam pengembangan bisnis. Jadi yang mau di coaching, termasuk saya mau dong Mas Arvin dibantu di coaching ya, untuk di coach untuk ditingkatkan improvementnya dalam bisnis saya, pengembangannya dan lain-lain, dibantu Mas Arvin ya. Jadi Mas Arvin ini memang selain praktisi, selain coach, beliau juga memang menjabat jabatan yang lain, salah satunya DPW gitu ya. Insya Allah termasuk di Pelipro juga ya. Ya banyak lah jabatannya insya Allah. Nah ilmunya juga Masya Allah banyak ya. Saya sering rutin ngelihat di Facebooknya, di grupnya, dan di media-media sosial Mas Arvin ini. Mas Arvin orang yang sering-sering berbagi, terutama tentang ilmu-ilmu bisnis ya teman-teman. Nanti ikuti aja ya media sosial beliau dan apa media-medianya beliau rutin banget berbagi. Jadi ilmunya ilmu kelas tinggi sebenarnya. Nah, ini akan dibagikan secara gratis ke teman-teman
bagaimana kita bisa memanage sebuah bisnis kita. Nah, sebelum ke Mas Arvin Yusuf, di sini ada Sekretaris Jenderal dari Asosiasi Developer Properti Syariah atau ADPS atau Developer Properti Syariah ya dari komunitasnya. Mas Ihsan Mutakin mungkin bisa memberi sambutan dulu nih Pak Sekjen untuk teman-teman yang hadir di malam ini. Mangga Pak Sekjen. Oke, baik. Terima kasih Kang Wildan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang kita terima ya hingga hari ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, kesempatan kita masih bisa berkumpul di agenda malam mingguan bersama DPS ini ya. Insya Allah, alhamdulillah ya setelah sekian lama kita tidak berjumpa dengan Kang Wildan nih, ada kayaknya banyak yang kangen nih sama Kang Wildan. Alhamdulillah, salawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang tetap setia istiqomah memegang risalah beliau hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa Kang Wildan, saya boleh izin slide share? Boleh, Mas. Share, sebentar. Silakan. Sudah Ya. co-host. Kelihatan ya? Ya, walaupun di sini saya juga lihat banyak teman-teman member yang ikut, tapi tidak mengapa, ini sambutan hangat kami dari komunitas DPS dan asosiasi DPS. Ini juga silakan buat teman-teman member juga bisa mengajak ya teman-teman yang belum bergabung dengan DPS untuk kita bersama-sama bergabung di dalam keluarga besar DPS. Setidaknya ada beberapa alasan kenapa teman-teman sebaiknya bergabung dengan DPS. Jadi yang pertama adalah, insya Allah teman-teman semua yang bergabung dengan DPS ini juga teman-teman sudah banyak yang merasakan ya, yang memang sudah bergabung dengan DPS ini bisa mendapatkan ilmu yang utuh terkait dengan bisnis developer properti syariah langsung dari penggagasnya, yaitu guru kita Ustadz Rashid Aziz. Jadi beliau adalah yang memang menggagas properti syariah ya dari awal sampai sekarang, dan ya beliau mendirikan developer properti syariah dan kita bisa belajar langsung kepada beliau. Tak hanya ilmu bisnis, di DPS juga banyak kajian-kajian yang memang kita fasilitasi ya buat teman-teman untuk belajar bersama. Jadi kita bisa belajar tentang akidah syariah, saksiyah atau kepribadian, tentang dakwah. Nah ini ada level paling terakhir ini ya, tertinggi nih. Kang Wildan juga ikut ya, level iktisodi, ekonomi. Nah itu kita juga belajar semua di DPS. Kemudian teman-teman juga bisa bergabung bersama lebih dari 2.200 member DPS di seluruh Indonesia dan di luar negeri ya. Kita ada di Arab Saudi dan beberapa negara di luar negeri, alhamdulillah member kita. Kemudian juga sudah terbukti sejak 8 tahun yang lalu kita bersama-sama meratakan properti syariah di Indonesia. Dengan, nah ini data terupdate, insya Allah ada 900-an proyek para member ya. Nanti lengkapnya akan disampaikan mungkin di Silaknas di akhir tahun besok ya. Berapa proyek yang memang sudah berhasil dibuat oleh teman-teman member DPS di seluruh Indonesia. Dan juga DPS saat ini alhamdulillah telah resmi terdaftar menjadi asosiasi, yaitu asosiasi DPS. Ini kita terdaftar resmi di Kemenkumham, kemudian kita juga sudah masuk ke PUPR, Sireng, dan lain sebagainya. Ya, kita sudah diakui lah sebagai salah satu asosiasi perkumpulan developer, terutama developer properti syariah. Walaupun kita baru mungkin tahun ini ya kita
bergabung di asosiasi atau kita mendaftarkan resmi asosiasinya, tapi karena kita sudah 8 tahun, maka asosiasi DPS ini tidak kalah ya dengan asosiasi-asosiasi properti yang lain, terutama properti konven, karena ya tadi kita sudah punya 2.000-an member dan 900-an proyek, alhamdulillah. Kemudian, nah ini kalau masih ada yang bertanya bagaimana cara bergabung dengan DPS, maka sebenarnya satu-satunya cara adalah ikut mentoringnya DPS. Nah ini yang memang kita belajar utuh gitu ya, belajar terkait dengan properti syariah dari A to Z kalau bisa dibilang seperti itu ya, dari mulai akuisisi lahan gitu ya, feasibility study, sampai kemudian terakhir kita bicara tentang verifikasi konsumen, kemudian kita bicara collection gitu ya. Insya Allah semua kita pelajari. Nah, silakan buat teman-teman yang belum bergabung dengan DPS, yang mau ikut dengan DPS, atau teman-teman member yang kemudian mau mengajak rekannya, saudaranya, gitu ya, keluarganya, silakan juga, karena tidak sedikit teman-teman member ini yang kemudian sudah merasakan bagaimana bisnis properti ini memang bisa dijalankan dan mereka merasakan manfaatnya, kemudian mengajak keluarganya juga banyak dari teman-teman ini. Silahkan diajak yang belum menjadi member ini untuk ikut mentoring bisnis ini. Kita masih online ya, insya Allah kita masih online. Nanti belum ada info terakhir kapan kita bisa offline, walaupun mungkin di beberapa tempat, di beberapa pelatihan sudah ada yang membuka offline, tapi DPS kita masih online. Dan insya Allah ini akan kita adakan batch yang terakhir, itu batch 16, itu kita adakan di tanggal 30 Oktober mulainya. Ini ada 8 sesi, mulai kita belajar terkait dengan dasar-dasar properti syariah, akad-akad properti syariah, akuisisi lahan, kerjasama dan permodalan, skema penjualan, manajemen keuangan, dan lain sebagainya. Selain tadi mentoring, banyak agenda yang bisa diikuti oleh teman-teman non-member. Sebenarnya banyak juga agenda-agenda yang itu kita khususkan untuk member. Nah, tapi yang non-member ya mohon maaf belum bisa ikut gitu ya, karena memang kita khususkan untuk member. Nah, tapi yang belum member tidak perlu kecewa, ada beberapa agenda yang bisa diikuti. Ada Syariah Property Insight, ada forum marketing, ada malam mingguan DPS, dan yang lainnya. Seperti malam ini ya, malam mingguan bersama DPS ini memang kita khususkan untuk selain member ya, non-member kita bisa juga ikut, kita ajak untuk ikut acara di malam mingguan ini. Nah, untuk Syariah Property Insight sendiri kita juga akan adakan ini bersama Ustadz Rosid juga 2 hari Syariah Property Insight batch yang ke-16, insya Allah kita akan adakan minggu depan ya, tanggal 23 dan 24 Oktober, hari Sabtu dan Ahad. Ini juga masih via Zoom online. Insya Allah 2 hari ini bersama Ustadz Rosid Aziz dari siang jam 1 sampai jam 5. Biasanya kalau lagi semangat bisa sampai maghrib nih Ustadz Rosid nih, menyampaikan materinya. Nah, silakan untuk informasi lebih lanjut terkait dengan kegiatan DPS maupun apapun, kalau memang teman-teman mau bertanya terkait dengan DPS, silakan bisa menghubungi DPS Information Center di 0812 21 800 200. Nah, mungkin itu dari saya, Kang Wildan. Insyaallah hari ini kita akan bersama-sama mengikuti materi ya dari Coach Arvin seperti yang disampaikan Kang Wildan tadi. Beliau adalah DPW Jateng yang baru ya, menggantikan almarhum Pak Alfian yang kemarin kondisinya ketika COVID meninggal dunia ya. Tapi insya Allah Coach Arvin ini tidak kalah berkualitasnya ya, dan kemarin membuat gebrakan tuh di awal belum sampai sebulan sudah launching proyek kawasan di Jawa Tengah. Wah, ini luar biasa. Kita tunggu juga gebrakan-gebrakan selanjutnya. Baik, saya serahkan kembali ke Kang Wildan. Siap, terima kasih Pak Sekjen. Jadi gitu ya teman-teman, yuk yang belum bergabung ke DPS. Jadi bukan sekedar
tentang ilmunya ya, tapi yang mahalnya itu jaringan dari seluruh Indonesia. Yang mahalnya itu bagaimana kita bisa menguatkan akidah, menguatkan perilaku, menguatkan ekonomi, menguatkan syariah dan lain-lain. Itu kita pelajari semuanya. Jadi yang mahalnya itu sekali lagi bukan soal pelatihan. Kalau pelatihan lain yang itu udah banyak, tapi yang mahal itu bagaimana kita sama-sama berjuang menegakkan hukum Allah ya, berjamaah lah. Itu yang menjadi sebuah apa ya, pahala di akhirat nanti yang memang insya Allah menjadi hujah yang jelas kita. Oke teman-teman, bismillah kita akan mulai. Mas Arvin sudah siap untuk materinya? Insya Allah sudah siap, Bang. Di share dari saya atau dari Mas Arvin? Dari saya nggak apa-apa. Oke, siap. Oke, waktu dan tempat saya langsung persilakan. Enggak, Mas Arvin. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa ala sayyidina ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Cek sound cukup jelas suaranya ya? Siap, jelas Mas Arvin. Jelas ya. Baik. Baiklah, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya, Pak Kang Wildan, Pak Sekjen Ihsanul Muttaqin. Alhamdulillah sampai dengan hari ini saya diberikan kesehatan sehingga bisa tampil pada kesempatan kali ini. Ya kebetulan kemarin agak sedikit ngedrop ya, karena kemarin ada habis dari acara di Jateng Selatan, bolak-balik begitu. Alhamdulillah sekarang sudah diberikan kesehatan, bisa memenuhi undangan dari Bapak Sekjen untuk bisa mengisi malam mingguan ini. Salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini, keluarga, semua yang ada di rumah, menjadi umat yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Baik, langsung saya share. Suaranya ke mute Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelumnya tadi sudah diperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya tadi perkenalannya terlalu bombastis ya dari Kang Wildan ya. Jadi sebenarnya Kang Wildan ini guru saya ya. Saya belajar banyak dari beliau mengenai properti, mengenai Flipro. Jadi sebenarnya beliau guru saya dan ya sebenarnya hanya sedikit ya kemampuan yang saya miliki. Jadi insya Allah saya pada malam ini hanya akan sharing pada Bapak Ibu sekalian mengenai beberapa hal yang sedikit mengenai manajemen ya, khususnya yang pernah saya alami sendiri maupun beberapa klien yang pernah kami coaching gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagian besar dari beberapa bulan yang lalu itu concern dari CEO DPS ya, Pak Ustadz Rosyid Aziz, maupun dari tim ADPS terutama Pak Ilham itu menyampaikan dari beberapa kesempatan ya, mungkin tidak satu kali, lebih dari satu kali, mengenai masalah masalah leadership ya, masalah kepemimpinan. Jadi betapa pentingnya leadership dalam manajemen sebuah bisnis gitu ya. Jadi kita harus mengetahui, beliau menyampaikan bahwa kita harus mengetahui bisnisnya itu secara detail ya, kita tahu muamalahnya, tahu fikihnya, dan yang ketiga terakhir adalah kita sebagai leader, sebagai owner,
dari bisnis tersebut gitu ya. Nah, ini selalu ditekankan beberapa kali gitu. Dan memang Pak Ilham sendiri ingin membuat training khusus ya untuk masalah ini, masalah leadership ini gitu ya. Jadi karena melihat perkembangan DPS yang begitu cepat ya, begitu cepat dan begitu cukup masif, dan ini perlu diimbangi dengan berbagai macam sisi pelatihan maupun hal-hal lain yang bisa mendukung kecepatan dari bisnis properti syariah tersebut. Nah, khusus pada malam hari ini, Ibu sekalian, jadi saya memang sedikit mengangkat mengenai masalah leadership ya. Jadi untuk membahas masalah manajemen bisnis ya, jadi pengelolaan bisnis ini bisa dalam berbagai macam sisi ya. Nah, tapi pada kesempatan ini ya, mungkin ya, kira-kira mungkin tidak terlalu panjang, sekitar 20 menit ya, karena ini hanya 12 slide ya, hanya 12 slide, tidak terlalu panjang. Saya akan membahas mengenai peran dari leaders-nya itu ya. Jadi untuk dalam hal manajemen bisnisnya gitu ya. Nah, leaders di sini tidak harus selalu sebagai business owner gitu ya. Mungkin kita posisi sekarang mungkin sebagai CEO ya. Selain pemilik bisnis juga mungkin sebagai CEO atau mungkin sekarang masih sedang posisi dalam manajemen di manajer dan sebagainya, level manager. Tapi arahnya adalah bahwa nanti kita suatu saat akan memiliki sebuah bisnis ya, di mana hal yang terpenting salah satu hal yang terpenting untuk mengelola bisnis adalah masalah kepemimpinan ya. Di selain masalah hal-hal teknis yang lain gitu ya. Nah, tentu saja seperti mungkin Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian mengetahui bahwa masalah pengelolaan bisnis atau masalah manajemen ya, itu tidak lepas dari beberapa hal ini gitu ya, masalah organisasi, masalah planning, staffing, controlling gitu ya. Nah, mungkin kita sudah sering mendapati dari buku-buku atau mungkin dari kuliah sejak pada masa kuliah gitu ya, ataupun mengalami saat ini tanpa mengetahui teorinya terlebih dahulu, mungkin kita sudah melakukannya gitu ya. Tapi memang kegiatan bisnis manajemen ini atau pengelolaan bisnis secara manajemen ini ya tidak lepas dari hal-hal ini ya. Nah, hal-hal ini yang saya sebutkan tadi ya, masalah manajemen ini itu tidak lepas dari siapa yang melakukannya gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita sebagai seorang leaders ya. Nah, ada quote yang selalu saya sampaikan ya kalau kita bertemu dengan teman-teman gitu ya, atau mungkin dengan klien saya. Jadi every problem is leadership problem gitu ya. Jadi kebanyakan masalah yang terjadi di bisnis kita itu sebenarnya bila dipandang dari sudut ini adalah masalahnya adalah di masalah leadership gitu ya. Nah, jadi tanpa kita sadari mungkin ya, kita mungkin melihat bahwa mungkin masalahnya ada hanya melihat fokus pada masalahnya, misalnya ya, misalnya masalah bisnis growth ya, misalkan masalah sales, masalah penjualannya saat ini stagnan atau mungkin sedang lagi declining gitu ya, apalagi mungkin saat ini masa pandemi gitu, penjualan properti, kebetulan saat ini kita sedang menjual unitnya besar gitu ya, mungkin 500 juta ke atas begitu, di tempat-tempat tertentu itu mungkin tidak, respon pasarnya agak kurang gitu ya, atau lain sebagainya ya. Kemudian kita sedang berusaha membuka proyek baru gitu ya, dan proyek itu tidak berjalan dan sebagainya. Itu masalah yang sering dihadapi. Yang kedua mungkin masalah team improvement. Masalah team improvement ini baik kita mempunyai tim yang kecil gitu ya, apakah tim itu dimulai dari 2 orang ya, atau mungkin diri kita dengan 1 orang staff, 2 orang staff, atau mungkin dengan
organisasi yang lebih besar lagi, ya, masalah team improvement ini selalu menjadi kendala, ya, satu kendala. Misalnya yang sering dihadapi itu adalah kinerja, ya, masalah kinerja. Bagaimana kinerja, meningkatkan kinerja, bagaimana kinerja karyawan saya ini selalu menurun, gitu. Nah, banyak hal yang terjadi di masalah team improvement ini, sehingga kita tidak bisa kita tidak bisa fokus pada pencapaian bisnis yang lain. Kemudian yang lain masalah controlling misalnya. Kang Wildan? Siap, gimana Kang? Ada yang masih jelas suaranya ya? Jelas. Oke, baik, saya lanjut. Baik, yang lain misalnya masalah controlling, ya. Ada beberapa case yang terjadi, misalnya di sebuah project itu terjadi fraud, gitu ya, terjadi fraud. Katakanlah fraud itu terjadi oleh marketing in-house, gitu ya, atau fraud dilakukan oleh tim produksi, ya, tim produksi. Banyak sekali yang terjadi. Jadi tidak adanya controlling yang controlling yang dibuat, ya, yang dipersiapkan oleh kita sebagai seorang leaders, ya, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya hanya ingin sharing 5 hal, ya, bagaimana supaya kita memanajemen bisnis kita, gitu, kita memanajemen bisnis kita. Ini bisa dipakai secara umum, ya, tidak hanya di bisnis properti saja, ya, tapi secara umum. Jadi 5 hal yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai seorang leaders, ya. Baik, yang pertama adalah self introspection, ya, atau introspeksi kepada diri kita sendiri, ya. Kenapa ini saya taruh nomor pertama, ya, langkah yang pertama, karena ini kalau saya melihat jarang dilakukan oleh para leaders, ya. Jadi begitu dia terjun ke bisnis, asik dengan bisnis, bergulat dengan bisnis, ya, dengan A sampai Z-nya permasalahan bisnis day to day-nya, lupa kalau dia sebenarnya harus self introspection. Apa itu self introspection? Contohnya adalah seperti ini, ya. Jadi sebenarnya kita sebagai pelaku bisnis, ya, kita sebagai pelaku bisnis itu sebenarnya kelemahan dan kekuatan kita itu apa, gitu ya. Ambil contoh seperti ini. Jadi ada seorang pemimpin, ya, yang dia tidak menguasai dan dia sangat anti sekali dengan finance, dengan keuangan, gitu ya. Jadi dia tidak mau tahu tidak mau tahu hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, gitu ya. Karena dia mungkin fokusnya passion-nya itu misalnya di bagian di marketing, di penjualan, gitu ya. Dan dia di masalah keuangan dia tidak mau tahu dalam arti tidak bisa membaca laporan keuangan, bagaimana situasi keuangan perusahaan pada saat ini itu seperti apa, begitu ya. Apakah sekarang dia posisi kas itu sedang short, apakah seminggu lagi atau 2 minggu lagi itu posisi keuangan ada lagi short dan sebagainya, dan tidak bisa membaca laporan keuangan, gitu ya. Dan itu banyak terjadi. Jadi saya menemui beberapa rekan, beberapa klien yang mereka sangat anti sekali dengan keuangan, gitu. Jadi kalau bisa saya pokoknya taunya saya mengeluarkan uang dan saya bisa membelanjakan uang itu saja, gitu ya. Dia tidak tahu profitnya berapa dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini juga kalau dalam hal manajemen, ya, dan pengelolaan bisnis itu juga sebenarnya sangat penting dalam masalah finance ini. Misalnya sebagai contoh, kalau kita ingin melakukan pengembangan bisnis yang membutuhkan suntikan dana dari investor, gitu ya. Nah, kita tidak akan bisa menjelaskan kepada investor seberapa baik atau seberapa prospeknya dari bisnis kita kalau kita tidak bisa membaca laporan keuangan. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa
memberikan keputusan bisnis apabila kita tidak menguasai masalah keuangan ini gitu ya. Jadi misalnya aset kita berapa sekarang, nilai aset kita tuh berapa sekarang gitu. Terus kemudian keputusan untuk sekarang misalnya dalam kondisi declining ini apa yang kita lakukan, mana aset yang kita jual gitu ya. Kalau misalkan kita punya barang dagangan dalam unit-unit yang masih ada begitu, apa yang harus kita lakukan ya, kita jual berapa, ini rugi apa tidak begitu dan sebagainya itu cukup panjang pembahasannya ya. Jadi tapi pada intinya begini, pada intinya bahwa self introspection itu kita harus tahu gitu ya, kita harus tahu mana kekurangan kita, apa kekurangan kita. Dan kalau saya bertemu dengan para leaders yang seperti ini, saya tidak menyarankan untuk lupakan saja, kita rekrut profesional yang lebih ahli yang bisa menguasai masalah yang kita lemah tersebut gitu ya. Saya tidak menyarankan seperti itu. Tapi yang saya sarankan adalah dia harus belajar dan harus mau belajar ya mengenai hal yang kurang tersebut ya. Kurang masalah keuangan, kita harus belajar masalah keuangan, paling tidak mengenai hal-hal kunci ya, masalah rasio-rasio dan sebagainya, apa yang harus kita bisa pelajari. Jadi masalah laporan keuangan, masalah arus kas gitu ya. Kadang banyak ya masalah para pemimpin itu yang tidak peduli dengan arus kas misalkan, dan masalah cash flow gitu. Itu harus belajar gitu ya. Paling enggak kita harus tahu sedikit-sedikit lah gitu. Demikian juga masalah keuangan, masalah marketing gitu ya. Kita tidak mungkin kita background-nya di sipil atau di arsitektur gitu ya, itu hanya anti masalah keuangan, masalah marketing gitu ya. Dan kita harus belajar. Jadi intinya adalah bahwa dengan kita mengetahui apa kelemahan kita harus belajar, dan kita nanti dengan kita menguasai, meskipun kita tidak menguasai 100% dari berbagai macam bidang itu, tapi kita harus paling enggak tahu kita akan memerintahkan apa pada bawahan kita, pada tim kita, dan apa yang nanti akan dicapai itu kita sudah tahu gitu ya. Kunci masalahnya itu, kuncinya itu. Kemudian yang lain adalah masalah self introspection ini adalah kita tuh sebenarnya mau jadi business owner atau mau jadi CEO gitu ya, atau dua-duanya gitu ya. Nah, kadang di organisasi bisnis yang belum besar gitu ya, belum besar dan belum stabil, agak rancu kita akan menjadi business owner atau CEO. Karena begini, karena kalau masalah yang day to day dari bisnis kita itu harus ada yang mengawasi ya, intinya itu ya. Jadi day to day bisnis kita itu harus ada yang mengawasi ya, harus ada pengambilan keputusan setiap saat, dan keputusan itu adalah keputusan yang baik dan bernilai gitu ya, dan mempunyai dampak terhadap pertumbuhan bisnis gitu ya. Nah, kalau misalkan ada kita sebagai business owner ya, dan kita tidak selalu ada di tempat gitu ya, tidak ada selalu ada di tempat. Banyak keputusan-keputusan yang diajukan oleh bawahan, atau mungkin ada hal-hal lain yang ingin segera diputuskan, itu tidak bisa langsung dieksekusi gitu ya. Karena mungkin kita sebagai business owner punya bisnis juga yang lain gitu ya, banyak bisnis gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita menjadi seorang business owner harus ada orang yang ditempatkan, apa di kantor, apa dalam satu posisi tertentu sebagai seorang CEO. Nah, karena CEO ini nanti akan mengurusi tugasnya day to day-nya gitu, jadi A sampai Z-nya begitu ya, sampai Z-nya. Nah, ada beberapa leaders yang ini rancu ya, karena dia passion-nya katakan misalkan di bidang produksi ya, di bidang produksi, atau passion-nya di bidang marketing, atau passion-nya di bagian di business development gitu ya, business development, itu melupakan bahwa sebenarnya harus ada orang yang di kantor yang harus mengurusi semuanya gitu ya, mengurusi business development, finance, mengurusi marketing, HRD ya dan sebagainya, atau legal dan sebagainya. Itu harus ada orang yang yang ada di ibaratnya di kantor seperti itu ya.
Sehingga keputusan itu bisa diambil dengan tepat. Kalau misalkan kita tidak berada di tempat, gitu, tidak berada di tempat dan berkali-kali tidak berada di tempat, gitu ya, banyak keputusan nanti yang tidak bisa diambil. Mungkin alasannya sebagian besar adalah karena mungkin tidak ada budget, ya, tidak ada budget atau tidak ada anggaran untuk merekrut CEO atau dan selevelnya lah, begitu ya, CEO atau selevelnya, sehingga dia menjadi CEO tidak bisa, ya, menjadi CEO tidak bisa, artinya dia tidak bisa memberikan keputusan day to day-nya, hari-harinya, ya. Tapi dia ingin bisnisnya tetap berjalan, gitu ya. Nah, itu memang dilema, dan itu bisa disiasati dengan cara semua tim itu langsung berada di dikontrol dari seorang business owner itu, ya. Tapi itu juga tetap saja agak menjadi kesulitan, ya. Tetap saja kita harus mencari orang yang menjadi CEO tersebut. Selanjutnya adalah yang kedua, ya, adalah membuat master plan yang sederhana, ya. Membuat master plan yang sederhana. Jadi seperti ini. Seperti yang saya sampaikan di depan, ya, bahwa master plan ini dibutuhkan karena kita kadang bisnis yang sudah berjalan ini itu berjalan tanpa arah, gitu ya, tanpa arah, ya. Sebenarnya orang sudah berpikir, saya berjalan seperti ini, ya, sudah bertahun-tahun juga nggak ada masalah, gitu ya. Nah, tapi jangan dilupakan bahwa kita ingin bertumbuh, ya, ingin bertumbuh terus, ya, bisnis kita ingin bertumbuh, kita secara pribadi juga ingin bertumbuh, gitu ya. Nah, kita harus membuat membuat master plan, seperti halnya kita membuat master plan perumahan, gitu ya. Katakanlah kalau misalnya kita membuat master plan kawasan 1 hektar, 2 hektar, 5 hektar dan seterusnya, begitu. Ya, katakanlah misalkan 10 hektar, gitu ya. Kita buat master plan 10 hektar. Tentu saja master plan 10 hektar itu dari kita posisi sekarang, ya, kita sekarang posisi masih belum mempunyai proyek tersebut, gitu ya. Kita membuat dulu master plan-nya, gitu ya. Kira-kira nanti jadinya akan seperti apa, gitu. Jadinya akan seperti apa kawasan tersebut, kemudian tahapannya seperti apa, gitu ya. Jadi dibuat detail tahapannya, tahap pertama ini, tahap kedua ini, tahap ketiga ini, gitu ya. Sehingga itu dikalkulasi, gitu ya, dikalkulasi. Jadi kalau kita akan memulai dari depan, dari tahap pertama ini, itu konsekuensinya apa, biaya yang dikeluarkan apa, ya. Kalau kita mulai dari belakang, itu konsekuensinya apa, kita harus membangun jalan dulu dan sebagainya. Kemudian unit nanti yang akan kita bangun, gitu ya, tipenya apa, jumlahnya berapa, gitu ya. Kemudian cash flow-nya seperti apa, gitu ya, cash flow-nya seperti apa, proyeksinya keuntungannya seperti apa, jadwal pembangunan dari tahapan itu seperti apa, berapa biaya dari pembangunan fasilitas dan sebagainya. Itu kita persiapkan dari awal, gitu ya, dari awal. Sehingga kita bisa membuat gambaran, jadi kita punya big picture-nya dari proyek yang nanti yang akan kita buat. Demikian juga master plan untuk organisasi kita, gitu ya. Kira-kira kita nanti 5 tahun, 10 tahun lagi itu kita akan menjadi apa? Menjadi seperti apa, gitu ya. Nah, kalau kita sudah menetapkan, misalkan kita akan menjadi developer properti syariah atau developer properti, ya, yang menjadi pilihan dari umat Islam, ya, misalkan di Indonesia, katakan gitu. Atau mungkin tidak Indonesia, mungkin tertentu di Jawa Barat atau Jawa Tengah, begitu ya. Jadi nomor 1 kira-kira 10 tahun ke depan, gitu ya. Karena mungkin kita sekarang posisinya mungkin masih kaplingan atau masih fliperan, gitu ya. Kita buat dulu master plan-nya. Nah, setelah itu nanti kita buat buat antara, ya, 3 tahun setelah ini atau 5 tahun setelah ini, itu kita akan seperti apa. Katakanlah misalkan paling mudah, kalau kita posisi paling minimal misalkan kita sekarang kaplingan, misalkan seperti itu.
Kaflingan berarti kita belum punya properti residensial. Nah, nanti 3 tahun ke depan kita targetnya apa? Nah, 3 tahun ke depan misalnya karena kita misalkan tidak mempunyai basic yang cukup untuk membuat properti residensial, apa yang kita lakukan 3 bulan ke depan? Yang jelas mungkin kita kolaborasi mungkin dengan melakukan proyek bersama. Ya. Nah, 3 tahun ini nanti proyek bersama di mana? Mungkin proyek bersamanya di satu kota tertentu, misalnya kalau saya di Semarang, ya mungkin proyeknya di Semarang. Selama 3 tahun ke depan ini targetnya adalah misalkan saya punya 3 proyek bersama, ya punya 3 proyek bersama, di mana 3 proyek bersama ini selama 3 tahun ini nanti jumlah unitnya sekian, itu akan selesai 100%, ya itu. Dan sebagainya. Nanti ada juga untuk mencapai itu kita harus melakukan personal branding, ya. Di mana kita nanti posisi sekarang mungkin belum dikenal orang, gitu ya, karena kita masih main sendiri. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa meningkatkan diri kita menjadi lebih dikenal, ya, yaitu dengan personal branding, ya. Apalagi apa yang perlu dilakukan dengan personal branding itu, ya. Jadi banyak tahapan yang dilakukan untuk bisa kita dikenal sebagai seorang developer properti atau developer properti syariah yang dikenal, gitu ya. Baik. Kemudian yang lain adalah masih di step 2, ya, kita membuat strategi strategic planning yang sudah dikenal, ya, mungkin sudah sering dibahas oleh beberapa pemateri, ya, yang cukup baik juga disampaikan mengenai visi misi, ya. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah mungkin ini tidak mengajari bagaimana membuat visi dan misi, tapi bagaimana kita membuat visi dari perusahaan itu bisa diimplementasikan juga dengan visi dari oleh karyawan kita, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mempunyai visi atau punya misi untuk bisa menjadi perusahaan yang terbaik, ya, misalnya properti syariah yang terbaik, ya, yang terbaik di Indonesia, begitu ya, atau di Indonesia lah, katakanlah seperti itu. Nah, visinya ini harus diterjemahkan oleh karyawan kita, gitu, harus staf kita, gitu ya. Nah, terbaiknya itu seperti apa, gitu ya. Jadi misalkan terbaik kemudian inovatif, gitu ya, perusahaan terbaik dan inovatif. Nah, karyawan kita itu nanti harus mempunyai visi yang sama dengan kita, gitu ya, bahwa dia juga nanti harus menjadi katakanlah 5 tahun ke depan menjadi yang terbaik di di perusahaan kita, kemudian menjadi orang yang lebih inovatif, gitu ya, sama, gitu ya. Jadi antara visi dari perusahaan kita dengan visi dari karyawan itu sama, dan itu harus dibuat, ya, harus dibuat dan harus ditulis, dan itu nanti disampaikan dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang nanti bisa dilakukan untuk bisa menyamakan ini. Nah, kemudian untuk bisa mencapai itu kita juga akan mungkin memberikan reward, sehingga nanti apabila dia menjadi karyawan yang inovatif, kita akan memberikan reward. Menjadi karyawan yang terbaik juga dia memberikan reward dan sebagainya. Jadi bersamaan dan beriringan antara visi misi perusahaan dan visi misi dari personal dari karyawan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, kita harus selalu menemukan orang yang tepat, ya. Jadi untuk mengimprove tim dan organisasi, ya, kita harus selalu menemukan orang yang tepat. Ya, kita mungkin tidak bisa mempertahankan orang karyawan itu tidak lama di perusahaan kita, mungkin saja bisa terjadi. Katakanlah dia mungkin punya pandangan lain, bisa bekerja di tempat lain atau mengimprove ke tempat lain. Tapi pada prinsipnya, ya, kita harus mempunyai gimana caranya supaya kita selalu bisa menemukan orang yang tepat, gitu ya. Kadang kelemahannya adalah bahwa kita tidak bisa merekrut, membuat kriteria yang tepat, gitu ya. Siapa sebenarnya orang yang kita butuhkan, gitu ya. Jadi kita selalu merekrut itu tanpa membuat kriteria yang jelas ini. Dan kriteria yang jelas itu biasanya harus dipersiapkan sebelumnya, gitu ya. Ada job desk yang mungkin belum terpenuhi oleh oleh tim yang sebelumnya,
kita cari orang ini yang bisa melengkapi job desk dari timnya itu gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa trik juga di interview awal itu agar kita bisa selalu menemukan orang yang tepat. Mungkin tidak di sini ya nanti. Kemudian yang selanjutnya kita harus menentukan organisasi itu ya, organisasi yang organisasi yang simpel ya, yang simpel. Atau saya katakan gini, Anda mau menjalankan bisnis ini, organisasi ini secara tradisional atau modern, saya bilang itu. Secara tradisional atau modern, ya. Kalau secara tradisional, masalah laporan keuangan, masalah rekrutmen, gitu ya, itu mungkin tidak terlalu menjadi masalah ya. Jadi keuangan dipegang siapa dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita sudah menentukan kita akan menjadi organisasi modern, apalagi kita akan scale up gitu ya, maka kita harus otomatis kita harus membuat organisasi itu menjadi organisasi yang modern gitu ya. Artinya kita mengimprove karyawan-karyawan kita ya, memimprove karyawan kita supaya mereka menjadi tim yang dia tahu bahwa bisnis yang sedang dia atau perusahaan yang dia sedang jalani ini adalah perusahaan yang sedang menuju perusahaan modern gitu ya. Jadi hal-hal yang bersifat pribadi, hal yang bersifat ini lambat laun dieliminasi dan ditiadakan. Kalau kita ingin memilih menjadi perusahaan yang modern. Kemudian yang lain untuk mengimprove tim dan organisasi tentu saja mengenai corporate culture-nya gitu ya. Jadi corporate culture ini harus dimulai dari diri kita gitu ya. Harus dimulai dari kita. Paling mudah itu adalah kita memberikan kita sebagai pemimpin itu adalah memberikan contoh dalam pengambilan keputusan ya. Salah satu dari sekian banyak contoh, salah satunya dalam pengambilan keputusan. Kalau kita pengambilan keputusannya itu katakanlah misalnya bisa ditebak itu artinya begini, tidak bisa memberikan jawaban yang pasti atau selalu berubah keputusannya gitu ya, selalu berubah keputusannya. Misalnya contoh paling gampang gini, memberikan reward untuk closing marketing ya, closing marketing atas penjualan gitu ya. Nah, kalau ada closing penjualan dengan case yang sama gitu ya, keputusannya berbeda gitu ya. Nah, ini sama-sama misalkan menjual 1 unit gitu ya. Yang satu misalkan keputusannya A, yang satu keputusannya B gitu ya. Nah, ini kalau terjadi berkali-kali dan selama bertahun-tahun gitu ya, terjadi seperti itu. Nah, ini memberikan suasana kultur dari perusahaan yang tidak sehat gitu ya. Nah, yang lain adalah misalnya misalkan di kantor itu masalah pengajian, misalkan masalah pengajian ya. Kadang kalau properti syariah itu identik dengan nilai-nilai Islami gitu ya, nilai Islami. Nah, apabila kita tidak bisa menerapkan itu, artinya berbeda antara di kantor itu kita menerapkan hal Islami, tapi kita di luar sebagai pemimpin itu tidak melakukan hal yang Islami begitu. Katakanlah kita merokok atau mungkin dan sebagainya begitu ya. Itu akan sangat mengganggu dan tidak bisa mengimprove secara tim maupun organisasi. Kemudian yang keempat adalah sebenarnya yang keempat dan kelima ini mengenai pembuatan standar ya. Jadi di kantor itu kita harus membuat standar ya. Jadi membuat standar yang semua harus diikuti oleh seluruh karyawan gitu ya. Misalnya paling mudah di sini adalah standar club branding sudah sudah pasti ya. Jadi corporate branding, masalah logo, masalah seragam, corporate color gitu ya. Kemudian masalah grooming ya, masalah grooming itu masalah penampilan gitu ya, masalah penampilan, masalah seragam gitu ya. Meskipun organisasi kita kecil, tapi mungkin kita bisa tetapkan bahwa
rambut tidak boleh gondrong misalkan untuk laki-laki gitu ya. Kemudian baju mungkin atasan warna ini gitu, kalau kita tidak punya seragam warna ini, tidak boleh warna ini gitu ya. Kemudian sepatu harus sekian, Anda yang tentukan. Itu grooming ya. Yang ikhwan maupun yang akhwat Anda buat groomingnya standar. Kemudian yang lain masalah produksi. Masalah produksi ini katakanlah misalnya masalah standar pembuatan jalan, standar pembuatan bangunan gitu ya. Itu ada standarnya gitu. Sehingga siapapun orang yang masuk gitu ya, itu kita harus tahu ya. Dia akan tahu gitu. Oh, standar dari perusahaan ini membuat jalan, buat bangunan itu ukurannya seperti ini, besinya seperti ini gitu ya, dan sebagainya. Spesifikasinya ya. Terus kemudian kita juga dengan ada standar itu ya, atau bisa dikatakan untuk level advance-nya adalah SOP ya, standar operational procedure. Maka kita akan bisa melihat, mengecek beberapa kesalahan yang tidak sesuai dengan SOP. Maaf. Yang terakhir adalah, maaf saya. Yang terakhir adalah buatlah sistem. Jadi sistem ini tidak selalu dalam bentuk software atau tidak dalam bentuk aplikasi gitu ya. Tapi secara sederhana ya, level di level sederhananya adalah kita membuat sistem di mana misalkan bagian keuangan, di mana semua pengajuan itu ya, pengajuan pengeluaran biaya itu harus dibuatkan anggaran. Jadi anggaran diajukan itu 1 minggu sebelumnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kita akan bagian produksi mengeluarkan SPK itu satu minggu sebelumnya itu sudah diajukan gitu ya. Ya, jadi progres ini misalkan 20%, 30% nanti pembayaran sekian gitu ya. Itu harus dipersiapkan sebelumnya. Kemudian misalkan tagihan kita tentukan misalkan tagihan itu setiap hari Rabu misalkan. Jadi tidak ada secara sporadis masalah keuangan itu, pengajuannya setiap saat, kemudian pengeluarannya juga setiap saat dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang kita buat sistem-sistem seperti itu. Nah, akan lebih baik lagi kalau misalkan masalah keuangan itu sudah ada baik dalam bentuk Excel maupun aplikasi ya, aplikasi online itu sangat membantu sekali. Tapi meskipun kalau itu tidak ada, kita bisa buat sendiri standar-standarnya dan sistem-sistemnya seperti itu. Kemudian kontrol sistem. Kontrol sistem contoh sederhananya adalah bagaimana caranya supaya uang yang masuk misalkan dari klien gitu ya, atau dari konsumen itu ya, masuk itu dari kantor itu kita bisa langsung kontrol gitu ya. Apalagi yang tidak di satu tempat ya, kita mempunyai beberapa cabang atau beberapa project, uang yang masuk itu kita kontrol. Jadi jangan sampai kita buat kontrol sistem di mana itu harus ada double check, Jadi uang yang masuk ini yang menerima siapa, kemudian nanti yang store siapa gitu, dan itu nanti di kantor pusat itu nanti kita kontrol uangnya, laporan hari ini mana harus segera distorkan dan sebagainya. Sehingga tujuannya adalah meminimalisasi hal-hal yang tidak kita inginkan ya, masalah fraud, masalah kecurangan, masalah penipuan dan sebagainya. Karena ini sudah banyak terjadi ya, karena kita tidak membuat sistem kontrolnya gitu ya dan sebagainya. Kemudian masalah decision making ya, decision making misalkan untuk saya beri contoh masalah keuangan, misalkan untuk pengeluaran uang sekitar misalkan 2 juta ke bawah itu cukup admin misalkan seperti itu, atau mungkin untuk 5 juta manajer, level manager. Ke atas mungkin 50 juta ke atas itu CEO dan sebagainya. Jadi kita membuat sistem yang kita buat sendiri, kita rancang sendiri sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya, kebutuhan kita masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara, karena ini sudah jam 9 Kang Wildan.
Jadi nggak bisa ini ya, nggak bisa apa namanya, nggak bisa, nanti mungkin satu kesempatan lain ya bisa dijelaskan lebih lanjut. Mungkin saya kira saya cukupkan sekian untuk materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat banget. Wah, ini materinya walaupun masih kulitnya itu langsung bak jelek gitu ya, yang selama ini belum merapihkan sistemnya, belum merapikan yang tadi ya, organisasinya, yang lain-lain. Ternyata dalam sebuah bisnis penting membuat seperti hal yang kayak gini. Dahsyat, dahsyat. Jadi ini kayaknya perlu materi tambahan sih ini memang buat membahas hal-hal yang tadi itu ya, mulai dari apa namanya mindset dan lain-lain sampai dengan ke sistem ini memang panjang banget. Tapi benar sih yang dikatakan oleh Mas Arvin ini penting ya ngebuat kayak gini karena mau nggak mau itu pasti akan kena. Kebayang ya kalau kita nggak bangun hal yang dasar-dasar pokok tadi yang dijelaskan, wah, akan mumet pada waktunya, akan pusing pada waktunya. Gitu. Oke, mungkin kita boleh dibuka sesi pertanyaannya, Mas Arvin, buat teman-teman yang ingin bertanya. Silakan yang mau bertanya langsung boleh raise hand, di open aja mic-nya, atau mau diketikkan, monggo. Bisa dibayangkan teman-teman? Oke, Bu Siti nih rajin sekali bertanya nih. Bu Siti nanya nih Pak Mas Arvin, sistem seperti apakah agar keuangan aman, tidak ada korupsi di perusahaan properti? Maaf, telat sinyalnya susah. Oke, monggo Mas, gimana dibuat sistem finansial sistemnya biar tadi aman? Tadi sebagian sudah dibahas ya, mangga di Ya, jadi tadi sebagian sudah dibahas sedikit ya. Jadi pada intinya gini, pada intinya kalau masalah keuangan itu harus ada double check ya, ada dual control ya, ada dual control. Kuncinya di situ. Dual control itu artinya siapa yang melakukan eksekusi ya, siapa yang mengetahui ya, siapa yang mengetahui eksekusi itu gitu ya. Jadi gitu. Jadi jangan sampai apa namanya, uang itu ya, atau uang itu dikelola oleh satu orang itu tanpa pengawasan selama berhari-hari, tidak ada kontrolnya gitu ya. Kadang kan misalkan gini, kita sudah terbiasa nih ya, sudah terbiasa ya. Tidak ada apa-apa selama bertahun-tahun ini, tidak ada apa-apa gitu ya, dan orangnya pun sama gitu ya, orang pun sama gitu ya. Kita sudah karyawan itu misalkan sudah 3 tahun, sudah 4 tahun gitu. Kita percayakan dia gitu ya, diterima uang dari konsumen gitu ya. Dan kita sebenarnya ada sistem gitu ya. Setiap ada uang masuk itu langsung dilaporkan dan langsung ditransfer ya gitu ya. Tapi karena ini sudah kenal, sudah lama, sudah bertahun-tahun gitu. Ya udah di apa namanya, yang atas juga lama-lama tidak, kita sebagai leaders juga tidak mengontrol apa namanya bagian keuangan gitu ya, bagian keuangan. Jadi orang-orang yang melakukan eksekusi ini, maksudnya eksekusi itu antara dengan konsumen yang menerima uang gitu ya, menerima uang. Itu tidak ditanyakan ya, tidak ada kontrolnya. Yang mengontrol ini siapa sebenarnya gitu. Kalau dalam satu kantor itu misalkan apa namanya, ada supervisornya, begitu ada supervisornya, itu supervisor kontrolnya. Kalau tidak ada berarti partnernya. Katakanlah misalkan di sana ada admin ya, admin keuangan. Partnernya siapa kalau di cabang gitu ya? Partnernya siapa? Partnernya misalkan admin sales gitu ya. Ya admin sales itu bisa dijadikan double check-nya, double kontrolnya begitu ya. Sehingga apa namanya, orang itu tidak terlena sendirian ya, tidak terlena sendirian. Apalagi uang apa namanya, apalagi sampai misalkan kalau kita belum punya rekening corporate itu dititipkan di rekeningnya dia dulu gitu, itu sangat riskan sekali gitu. Jadi ada dual kontrolnya, kemudian di kantor pusatnya sendiri atau ada PIC-nya itu yang selalu apa namanya mengecek hariannya begitu loh, mengecek hariannya. Dan mungkin sekali-sekali juga perlu on the spot ya. Ini perlu on the spot. Jadi fungsi dari kontrol, jadi kalau belum ada audit ya, jadi kita suruh saja misalkan apa namanya bagian keuangan itu ke on the spot, ke tempat gitu ya, menanyakan dan sebagainya begitu. Atau mungkin bisa juga dibuat kontrol, dibuat tulisan, paling mudah ya, tulisan misalkan
setiap ada transaksi pembayaran rekening gitu kan, itu langsung transfer ke nomor ini, nomor PT gitu ya. Jadi konsumen melihat gitu, itu pasti nanti, oh saya transfernya kok nggak ke PT gitu ya, tapi ke pribadi gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu cara yang bisa sederhananya dijalankan. Itu Kang Wildan dan Bu Siti ya. Siap. Makasih Mas Arvin. Ya, jelas ya. Kalau pengen lebih asiknya pakai sistem aja ya, sistem finansial. Itu paling praktis. Ya, Tapi betul. teman-teman tadi yang dikatakan benar sekali dan memang tadi udah dijelaskan juga di slide sebelumnya tentang aturan main ya. Itu harus dijaga ya selain memang yang tadi dijelaskan. Wah, ini udah mungkin banyak banget nih pertanyaan nih. Siapa mau open mic? Ini saya Mungkin stop Mas share ya, Arvin. San. Ah, boleh. Siap. Ya. Yang mau open mic mungkin siapa yang mau open mic? Mas Victor boleh atau siapa? Oh, Mas Edi boleh, silakan. Ya, salam kenal, saya Edi Pak dari Kalimantan Selatan. Ya Pak. Pak Arvin, Yusuf dan Pak siapa satunya nih, Pak dari Al-Fatih. Pak Wildan, Pak Wildan, maaf. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya ini untuk finance system ya. Itu ada nggak yang direkomend dari DPS mungkin menyediain opsi atau sudah ada software untuk controlling yang inilah, artinya dari jarak jauh juga bisa seperti itu, yang terkoneksi dengan CCTV juga, misalkan ada transaksi real time gitu, mungkin ada solusi seperti itu. Ya, setahu saya sepertinya belum sampai ke sana ya, Pak Edi. Ya. Jadi setahu saya kalau DPS ini masih masih penekanannya pada pembelajaran, ya, pembelajaran mengenai masalah keuangannya gitu. Jadi belum sampai ke meng-create software khusus buat bisnis developer atau bisnis properti begitu. Saya kira mungkin belum ada ya. Tapi kalau ada mungkin bagus sekali, itu banyak yang butuh itu, saya kira. Gitu, Ya. Yes. Saya sudah pakai Mas. Jadi saya pakai beberapa aplikasi yang memang khusus developeran, terutama untuk khusus syariah karena ini harus kontrol real time ya dan up to date. Itu kita ada 2 aplikasi yang saya pakai. Salah satunya ini bukan promosi ya, bukan jualan dan ini juga bukan produk kita gitu. Saya pakai iChess ya. Ini kontrol sistemnya terjaga tuh. Jadi mulai dari pemasukan, pengingatan, real time, termasuk tadi decision maker uang keluar itu siapa, pengaturan tentang produksi, kontrol manajemen, bahkan penagihan dan lain-lain itu tercover ya semuanya. Maaf, dan mau celak ya. Itu iCash-nya itu apa tulisannya gimana itu? Kalau boleh. iChess. E-I-C-E-S. iChess. iChess tulis saya ketik ya. I ya, mata ya. Apa? iChess itu bahasa Sunda ya. Rapi. Oh, saya pikir cash ya di belakang itu. iChess ya. iChess. Ya ini rekomendasi saja. Saya memang udah coba beberapa software ya untuk yang paling lengkap sih saat ini tuh iChess ya. Gitu. Tapi ini untuk skalanya lumayan ya. Ini berbayar ya. Sekali bayar tapi kita beres lah. Semua mulai dari cash flow, keuangan, penagihan, produksi, manajemen, marketing, CRM semua ada. Maaf Pak, saya salah lagi tulisannya bisa di spellingnya gimana hurufnya? Itu yang diketikkan ya, iChess. E-I-C-E-S ya? E-I-C-S. Ini punya Pak Husen, kawan saya dari Bandung. Oh ya. Nah ini mungkin nanti saya coba kemarin sih saya sudah usulkan juga ke Pak Husen untuk lebih ke syariah. Sebenarnya bisa juga untuk properti syariah. Memang properti untuk umum, tapi saya gunakan properti syariah. Cuman fitur banknya aja yang kita hapuskan ya. Gitu. Saya juga dulu pernah namanya sistem informasi properti SIP membuat hal yang demikian.
Mungkin Tapi- boleh digagas lagi nih buat DPS karena kan mau nggak mau manajemen sistem ini penting ya Mas Arvin ya. Iya, betul. Apalagi nggak bisa kita ala warungan terus gitu ya. Bahaya lah. Apalagi kalau sekarang DPS itu kan harus termasuk penagihan, pengingatan, Iya. terus progres. Kalau apalagi proyeknya 1-2 sih nggak masalah, tapi kalau proyeknya udah belasan, puluhan, udah ratusan unit, aduh, kalau nggak pakai sistem, Iya. pusing deh, gitu Ya, ya. dari awal sebenarnya disarankan sih untuk pakai aplikasi seperti itu. Jadi nanti nggak kaget kalau seiring dengan perkembangan bisnis kan pasti kepake terus itu. Ya, ini ada App Store-nya jadi nanti kita sebagai business owner itu bisa ngelihat perkembangan keuangan, masuk termasuk funneling customer itu udah sampai mana, agent, progres produksi, keuangan semua ada ya. Untuk ngelolanya pakai web-based dan App Store ya. Mungkin nanti boleh tuh diinisiasi lagi untuk semua teman-teman di DPS ini untuk lebih rapi menggunakan sistem mungkin ya. Salah satunya yang hari ini ditekankan adalah gambaran manajemen dulu ya Mas Arvin ya. Ya, Ya, kalau sistem kita nggak paham tentang manajemennya juga nggak kepake nanti. betul. Oke, silakan yang mau bertanya. Mungkin saya kasih pertanyaan yang di ini dulu ya Mas. Yang di apa namanya? Di apa? Di pertanyaan nih ada Mas Ibnu Ajis. Agar usaha autopilot, mohon tahapan-tahapan membangun perusahaan, sistem di perusahaan. Wah, ini manajemen autopilot, Mas. Panjang. Mangga. Ya, jadi halo. Ya, jadi sebenarnya gini, untuk autopilot itu banyak ininya ya, banyak versinya ya. Jadi beberapa coaching form itu menawarkan bagaimana caranya supaya autopilot gitu ya. Sebenarnya kuncinya di sini, kuncinya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan tim ya, bisa mendapatkan tim yang kita bisa delegasikan, intinya itu. Dalam proses mendelegasikan itu prosesnya cukup panjang juga gitu ya, gitu. Artinya untuk bisa orang bisa kita delegasikan berbagai macam fungsi manajemen itu cukup panjang juga, mulai dari rekrutmen, orang itu harus dipercaya, harus melewati beberapa tahun begitu. Dan itu pun tidak bisa dalam hitungan 1-2 hari begitu ya. Kita masukkan sistem langsung autopilot jalan gitu nggak bisa gitu ya. Jadi nggak bisa ya. Jadi dan itu pun tidak selalu bisa autopilot itu tidak. Jadi gini, dalam pesawat terbang itu juga jadi autopilot itu tidak selalu autopilot gitu ya. Untuk hal-hal yang katakanlah kita masuk di awan yang mendung gitu kan, tidak bisa autopilot itu langsung dilepas gitu. Jadi kita harus terjun juga sebagai sebagai business owner, harus terjun juga gitu ya. Nah, kuncinya adalah di rekrutmen ya, di rekrutmen dan pengembangan dari SDM itu intinya itu. Dan itu nggak mudah ya, mungkin Kang Wildan juga mengalami sendiri ya, mungkin keluar masuk gitu ya, cari orang yang mencari, ibaratnya gini, autopilot itu bisa berjalan kalau karyawan itu diamond semua gitu ya, diamond semua. Kalau belum sampai tahap diamond gitu, kita harus mengoles dulu, mempoles dulu begitu sehingga menjadi diamond, sehingga kita tidak perlu banyak. Jadi karyawan itu tahu apa yang kita pikirkan gitu ya. Misalkan gini, marketing itu ya, dia sudah tahu gitu. Jadi pekerjaan yang dilakukan marketing itu dari A sampai Z itu dia tahu gitu ya. Dan dia tahu bahwa perusahaan itu harus targetnya apa, dan dia harus mencapai target itu gitu ya. Itu marketing. Dan masalah keuangan juga sama begitu ya. Dia harus mengelola keuangan, memberikan laporan keuangan. Jadi kita sebagai business owner itu kita tinggal melihat aja laporan hari ini bagaimana gitu ya, tinggal menampilkan saja begitu, dan orang-orang itu sudah bisa
tahu 100% pekerjaan yang dia lakukan gitu ya. Jadi job desk-nya itu dia sudah tahu semuanya gitu. Masalahnya yang terjadi sekarang adalah di ini orangnya tuh selalu ganti-ganti gitu ya. PIC-nya tuh selalu ganti-ganti sehingga tidak autopilotnya tuh menjadi ini hilang tombolnya gitu, dan itu juga keterkaitannya banyak sekali, yaitu masalah remunerasi juga, masalah reward, masalah punishment, itu juga keterkaitan juga gitu ya, dan satu sama lain. Itu sih singkatnya begitu ya, masalah autopilot gitu. Ya. Panjang ya Mas Arvin ya, mulai dari membangun culture, SOP, ngerapihin sistem, SDM, delegasi, panjang Mas. Kalau ngomongin ini apa bisnis autopilot, tapi percayalah udah banyak contoh kok teman-teman DPS juga yang bisnisnya sudah autopilot masuk ya, kayak Mas Ilham itu juga, Ustadz Rosid udah cakep. Tapi memang kita harus paham dulu autopilot, kalau nggak paham manajemen yang nggak akan bisa berhasil. Ini salah satu ilmu wajib gitu ya tentang manajemen. Gitu. Oke, teman-teman, ada yang mau satu pertanyaan lagi yang mungkin mau open mic? Silakan. Ini saya nanya lagi nih, Kang. Pak Edi lagi ya? Ya, boleh. Siap. Jadi gini, untuk bidang properti syariah ini kita sebagai developer kan tantangannya saya dalam hal membentuk organisasi sama sumber daya manusia yang tangguh kan, saya masih belajar ini bagaimana cara rekrutmen staf-staf yang militan, utamanya yang berada di garis depan itu ada nggak standar baku dari DPS memberi format atau materi-materi buat kita belajar untuk kita edukasi dulu calon-calon karyawan kita yang di front ini, supaya kita terarah dan benar-benar mereka benar-benar militan lah, bisa diandalkan. Sebab kan namanya kita sebagai pengembang syariah ini kan khas sekali ya, dan tantangannya besar. Artinya yang kita hadapi nggak cuma masalah market, tapi juga masalah fitnah ya. seperti itu yang saya hadapi. Kan beberapa kali staf saya yang malah diserobot, direbut orang gitu loh. Gitu gimana caranya biar mungkin ada arahan, mohon dibimbing aja, mungkin gimana ada formatnya atau materinya yang perlu saya belajar gitu, supaya saya bisa membentuk calon-calon yang orang-orang yang di front ini benar-benar militan dan nggak mudah berkhianat lah, seperti itu. Itu saja, Kang. Terima kasih. Pak Edi, monggo Mas Arvin, nanti saya tambahkan. Kang Wildan, silakan. Arvin nih pembicaranya. Tadi saya tanyanya ke Kang Wildan loh. Kang Wildan apa ke Mas Arvin? Dua-duanya. Dua-duanya. Monggo Mas Arvin dulu. Iya. Saya dulu ya. Sebenarnya kalau masalah team building, masalah ini jagonya Kang Wildan ini, masalah super team, membangun super team tuh Kang Wildan sebenarnya jagonya. Tapi gini Pak Edi, jadi kalau nggak salah itu di DPS Korpu ya, itu ada pelatihan-pelatihan kalau nggak salah ya. Jadi pelatihan-pelatihan untuk front office, kemudian untuk marketing, untuk manajemen produksi. Kalau nggak salah nanti mohon dikoreksi ya, mungkin kalau ada Pak Sekjen. Itu ada pelatihannya itu di pusat, dan pusat juga melakukan rekrutmen gitu ya, Jadi apakah itu nanti saya juga belum jelas juga, apakah di pusat rekrutmennya ditempatkan di daerah atau mungkin melakukan pelatihan di daerah gitu ya. Jadi ini bukan domain saya, tapi saya dengar-dengar seperti itu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya di beberapa tempat itu melakukan seperti ini, Pak. Jadi di perusahaan itu kita buat pelatihan sendiri gitu ya. Jadi kita buat beberapa tingkatan pelatihan
untuk perusahaan itu. Jadi misalkan gini, misalkan perusahaan itu namanya perusahaan Astra ya, Astraland misalkan. Jadi kita buat basic training Astraland gitu ya. Basic training Astraland itu basic training 2 hari aja gitu, awal 2 hari untuk karyawan-karyawan yang baru masuk ya, karyawan yang baru masuk. Materinya apa? Yang jelas materinya adalah pengenalan perusahaan, proyek-proyeknya di mana, visi misi perusahaan, budaya perusahaan itu seperti apa gitu ya. Terus kemudian core value-nya lah mengenai perusahaan kita. Terus kemudian yang hari kedua itu masalah tentang proyeknya ya, tentang produknya gitu ya. Nah, ini jadi kita buat kalau misalkan 1 bulan itu diadakan 2 kali, misalkan 1 bulan 2 kali. Nanti setiap ada karyawan yang baru masuk itu dilakukan pelatihan, gitu ya. Nah, yang melatih siapa? Nanti mungkin bisa dari internal, bisa dari rekan-rekan DPS yang lain, gitu ya, atau mungkin dari eksternal, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi di situ nanti dia tahu dari pelatihan itu paling nggak minimal kita sudah dibekali mengenai perusahaan yang tempat dia bekerja begitu, dan tentang DPS, tentang properti syariah dan sebagainya itu. Itu yang yang kemudian training yang kedua, training mengenai skill ya, training mengenai skill. Jadi orang-orang yang karyawan-karyawan kita yang sudah 1 tahun atau 6 bulan ke atas itu wajib melakukan bikin training marketing, training digital marketing, kemudian training negosiasi, training masalah salesmanship ya, dan sebagainya gitu. Tergantung job desk-nya masing-masing gitu. Yang jelas itu, jadi dibuat karyawan itu menjadi bagian dari diri kita gitu ya. Jadi dilibatkan dalam berbagai training itu, sehingga dia tahu gitu loh bahwa tidak terus masuk langsung keluar gitu. Jadi kalau tidak menilai perusahaan berdasarkan hasil pengamatannya sendiri begitu. Kadang-kadang kan seperti itu gitu ya. Karena kalau dia pengamatan dia sendiri, perusahaan ini seperti ini begitu ya, begitu ditawari dia langsung pindah gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu gitu ya. Mungkin karena kita sebagai owner juga business owner belum sempat saja mengajarkan nilai-nilai nilai perusahaan gitu ya, visi misi perusahaan gitu. Jadi kadang kan itu juga perlu gitu. Saya ingin membangun bisnis seperti ini gitu ya, bikin menjadi perusahaan yang terbaik. Mau nggak kamu jadi bagian dari perusahaan kami gitu kan? Nah, mungkin belum sempat seperti itu sudah dibajak orang lain gitu. Gitu Pak Edi. Mau Kang Wildan tambahannya? Wah, udah terjawab semuanya. Ya sedikit nambahin aja sih. Semua yang dikatakan benar. Jadi kalau kita mau buat pasukan militan itu bukan tiba-tiba mereka langsung jadi ya. Jadi memang harus dibentuk ya. Tadi salah satunya lewat training ya, pelatihan-pelatihan berkala. Memang kita harus punya visi yang jelas, visinya ngikat mimpi mereka, ya engagement yang terbentuk dengan mereka. Banyaknya kalau membuat militan tuh bukan hanya faktor teknis, sebenarnya adalah faktor-faktor non teknis ya. Ya, faktor-faktor non teknis salah satunya kalau misalnya kita basisnya properti syariah adalah ya kedekatan kita, acara-acaranya, nilai dakwahnya, pengembangannya gitu. Selain faktor-faktor tadi Mas Arvin bisa jelaskan itu benar banget. Tapi ada juga hal-hal yang sifatnya non teknis gitu. Orang mau loyal ke kita, mau militan dipecut dengan kita, kalau dia nggak nyaman, dia nggak satu gerakan, nggak satu visi ya susah. Kita memang harus kita bentuk dulu. Jadi ada hal yang teknis, ada juga hal-hal non teknis. Hal-hal non teknis itu kecil sih sifatnya, tapi itu pengaruhnya besar. Nah, salah satunya misal gimana kita bisa membangun kesamaan visi, kesamaan misi, corporate culture-nya apa yang akan dibentuk. Kalau saya tuh ada value-value yang memang nilai-nilai yang diusahakan bersama, terusnya ada program-program kedekatan atau program-program intim untuk membangun kedekatan, kekeluargaan dan lain-lain. Bahkan kita bisa memperhatikan hal-hal kecil, reward, punishment. Ya, jadi memang dibentuk ya, nggak seperta-merta tiba-tiba orang gabung dengan kita langsung jadi militan, nggak. Namanya militan itu ya harus dibentuk gitu, harus dibangun dengan proses-proses tadi baik teknis maupun non teknis. Nah, ini panjang sih pembahasannya bagaimana membuat pasukan loyal, pasukan militan bekerja mati-matian untuk kita dan lain-lain. Itu panjang. Nah, itu ada pelatihannya sendiri.
Tapi penekanannya tetap di diri kita, Pak. Ya, betul. Sebagai kita pemimpin di situ, sebagai business owner, keinginan kita untuk bisa tampil dan itu tetap dari diri kita gitu. Jadi jangan sampai misalkan ada ini kita serahkan aja sama staff kita gitu, masalah rekrutmen apa. Tetap kalau misalnya organisasi kita belum terlalu besar, tetap peran kita sangat penting gitu. Seorang leaders itu. Setuju. Harusnya ada satu materi lagi ya, Mas Arvin. Kita belajar leadership sih. DPS ini penting karena masih minim para tokoh-tokoh kepemimpinan yang memang ternyata leadership ini malah pengaruh ya. Manajemen tanpa leadership, wah itu bisa kacau juga. Nggak akan jalan secara sempurna. Jadi salah satu materinya mungkin nanti kita bahas bagaimana membangun leadership ya. Salah satunya kan ini juga bisnis leadership juga pengaruh di sana. Jadi ya tingkat pengaruh kita dari leader kita juga akan mempengaruhi keloyalan terhadap militansi terhadap tim kita gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir yang diketik ya. Ya cepat ya, udah 9:30 nggak kerasa. Iya, 9:30 kan. Masya Allah. Oke, ada pertanyaan dulu. Udah jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Ini terakhir nih dari Mas Victor. Apa saja tim yang dibutuhkan dan idealnya jumlah tim dalam proyek kita 3 sampai 5 proyek berapa orang? Mulai tambah SDM dan kriterianya seperti apa? Nah, ini 3 sampai 5 proyeknya berapa luas, berapa banyak nih? Ngaruh juga. Mangga Mas Arvin. Sebenarnya gini, sebenarnya kita kan mulai dari istilahnya dari belum ada proyek lah, ibarat seperti itu ya. Belum ada proyek, kemudian kita punya bentuk tim yang solid ya, bentuk tim yang solid. Minimal itu yang solid itu dari ada bagian marketing digital marketing ya, bagian finance, kemudian human resource atau HRD, kemudian legal ya, dan produksi ya. Jadi 5 itu. Nah, dengan bertambahnya proyek sebenarnya kita harus melihat dulu kita maksimalkan orang-orang ini gitu, kita maksimalkan staff kita ini itu, maksimalkan apakah dia kuatnya bisa sampai berapa proyek gitu ya. Nah, kalau misalkan kita tambah 1 proyek ini masih bisa dihandle ya, kita maksimalkan orang-orang ini begitu. Tapi kalau misalkan itu sudah tidak bisa cover, apalagi luasnya mungkin 1 hektar 2 hektar ya tidak bisa gitu ya. Itu harus kita ibaratnya buat kantor cabang lagi baru gitu ya. Baik kalau besar kita seperti kita buka cabang itu nanti di sana minimal harus ada leadernya gitu ya. Ada leadernya, minimal leaders, marketing dan keuangan minimal 3 gitu. Dan seterusnya begitu. Dan itu tetap harus dikaji gitu ya. Jadi kita tidak bisa katakanlah saya mau buka cabang atau mau buka proyek misalkan kita di Jakarta buka proyek di Bandung gitu ya. Kita buka proyek di Bandung, nanti saya akan rekrut sekian karena standarnya sekian gitu ya. Kalau 1 proyek mungkin ada 5 orang. Tidak harus seperti itu gitu ya. Minimal ada 3 fungsi itu. Ada 3 fungsi. Ada 2 fungsi minimal, marketing sama keuangan ya. Tambah 1 leaders gitu ya. Jadi minimal 3 itu. Nah, pengembangannya itu baru nanti dilihat situasi dan kondisi, dan itu tidak sama di setiap proyek gitu ya. Dari setiap proyek kebutuhannya apa di proyek itu gitu ya. Katakanlah kalau misalkan 1 proyek itu dengan jumlah pemilik lahan yang cukup banyak begitu ya, kan ada itu ya, pemilik lahan cukup banyak, pemilik lahannya ada 10 gitu, dan itu jadi sarik semua misalkan seperti itu. Dan ini yang di sana mungkin ada 1 orang lagi yang handle mungkin masalah orang legal apa segala macam gitu. Jadi intinya mulai dari tim kecil kita gitu, itu kita maksimalkan sampai dengan mereka tidak bisa menghandle lagi, baru kita tambah secara berkala gitu. Mungkin itu. Siap, makasih banyak Mas Alvin. Oke, mungkin teman-teman mohon maaf ya karena waktunya sudah banyak. Yang terakhir adalah bagaimana
apa namanya, ikut member DPS tadi ya. Kalau salah satu pintu masuk ikut member DPS ya ikut pelatihannya. Salah satunya nanti ada Syariah Insight ya. Tanggal berapa tadi? 23, 23. 24 ya, selama 2 hari. Nanti nomornya di Mas itu Pak Ihsan mungkin bisa ditambahkan, Pak Ya, Sekjen. betul. Tadi sudah. Nanti saya share infonya ya. Siap. Nomornya ya, silakan dikontak saja. Oke. Nah, diketik aja Pak Ihsan. Oke. Ya. Oke, mungkin teman-teman mohon maaf nih nggak bisa menjawab seluruh pertanyaan Mas Arvin karena waktu kita sungguh terbatas, sudah mendekati jam 10 malam karena ini bukan kelas nyalong yang nggak sampai dini hari. Kelas apa namanya malam minggu DPS. Nanti kita di malam minggu DPS lagi kita akan undang materi-materi lain, member-member DPS yang memang sudah berjalan, materi-materi yang memang dibutuhkan oleh teman-teman non-member maupun member untuk bisa bergabung bersama. Mungkin sebelumnya Mas Arvin boleh di closing statement dari apa materi malam ini biar teman-teman bisa memahami secara utuh. Monggo Mas. Ya, baik. Jadi salah satu hal yang terpenting dari pengelolaan bisnis itu adalah masalah leadership, ya, masalah leadership. Leadership seperti apa yang paling dasar yang harus kita miliki adalah kemauan kita untuk bisa kemauan kita untuk bisa mengontrol ya tim kita. Jadi itu yang paling dasar tuh seperti itu. Jadi manajemen paling dasar untuk pengelolaan bisnis ya adalah bagaimana kita kemampuan kita dan keinginan kita, fokus kita untuk membangun tim ya. Itu yang paling minimal. Setelah itu baru kita bisa bergerak ke yang lain. Tanpa tim yang solid, yang bagus, yang baik gitu ya. Itu bisnis kita tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Dan pengembangan yang lain itu selalu akan dimulai dari situ gitu ya. Dan tidak lupa bahwa bisnis itu semua tergantung dari diri kita. Oleh karena itu maka kita harus berusaha self introspection ya, mengintrospeksi diri supaya kita mengetahui kelemahan kita dan menutupi kelemahan kita dan kita bisa membangun bisnis kita lebih jauh lagi. Itu Kang, terima kasih. Dahsyat, Masya Allah ya, dahsyat ya. Inti dari segala inti dari kembali lagi kepada kitanya sebagai business owner. Oke, teman-teman cukup sekian malam minggu DPS. Pak Sekjen ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita akhiri? Cukup. Oke, nanti kita akan ketemu lagi ya di malam minggu selanjutnya bersama DPS untuk kita belajar meningkatkan skill, sharing kisah sukses dan lain-lain. Yang mudah-mudahan ini bisa menambah manfaat, nambah semangat buat teman-teman yang belum gabung ke DPS bisa jadi gabung bersama-sama. Makasih banyak Mas Arvin Yusuf, luar biasa Coach materinya. Jazakallah khairan. Berkah selalu, semoga jadi amal jariah ya. Amin. Ditodong tiba-tiba langsung. Ya semoga berkah. Terima kasih banyak Pak Kang Ihsan Mutakin atas waktunya. Jazakallah khairan. Oke, teman-teman, makasih banyak Mas Ihsan, Mas Arvin, semuanya yang hadir di malam ini. Luar biasa kita dapat sebuah insight, materi yang sangat menarik bagaimana kita membangun manajemen dengan leadership kita ya. Yang mudah-mudahan ilmunya bisa diaplikasikan. Ini ilmu mahal sebenarnya ya. Dan memang harusnya nggak 2 jam, 3 jam kayak gini Mas. Nggak 2 jam. Ini harus lebih panjang lagi nih. Karena ngebedahnya panjang banget kalau pengen selesai semua. Mungkin nanti satu hari kita undang lagi Mas Arvin, semoga bersedia untuk bisa menuntaskan materi-materinya lebih lengkap lagi. Oke, teman-teman. Terima kasih ya Tunuhun, Mas Arvin, Mas Ihsan, dan teman-teman semua yang hadir. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan kasiron. Semoga berkah, semoga jadi amal jariah, semoga jadi pahala, dan semoga ilmunya bisa dipraktekkan dan dieksekusi menjadi tingkah laku kita dalam proses manajemen kita di bisnis kita masing-masing. Mungkin kita tutup pertemuan malam ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya. Malam minggu DPS. Minggu selanjutnya. Terima kasih. Atur nuhun. Nanti tinggal materinya saya share di grup malam minggu DPS ya. Boleh ya di-share ya, Mas Arvin? Gimana, Kang? Materi slide-nya boleh di-share? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Siap. Ya, siap. Nanti saya share di grup ya. Mudah-mudahan teman-teman yang belum masuk grup WA aja nomor admin yang tadi teman-teman dapatkan linknya untuk bisa dimintain ke grup. Oke. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Manajemennya semakin baik. Amin. Arvin, terima kasih semuanya. Matur nuhun. Assalamualaikum. Izin saya live ya.